Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah Seminar Bisnis Internasional, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Megawati Yuliana Putri. Di sini akan mempresentasikan tentang strategi internasional yang diterapkan oleh Starbucks Corporation. Topik diskusi yang akan saya bahas adalah penerapan strategi internasional pada Starbucks Corporation. Yang kedua ada penetapan bisnis level strategi pada Starbucks Corporation. Dan yang terakhir adalah strategi diferensiasi Starbucks Corporation terhadap kompetitornya. Sebelum saya diskusi tentang penerapan strategi internasional yang diterapkan oleh Starbucks Corporation, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit teori tentang strategi internasional. Strategi internasional adalah strategi di mana perusahaan menjual barang atau jasanya di luar pasar domestiknya. Pasar internasional ini menghasilkan banyak peluang baru bagi bisnis untuk berkembang. Manfaat dari strategi internasional sendiri adalah peningkatan ukuran pasar dan munculnya pasar baru, keunggulan kompetitif berdasarkan lokasi, pengakuan merek global, kepuasan pelanggan global, dan lain sebagainya. Contoh dari penerapan strategi internasional adalah misalnya nih tarif upah di Turki lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Maka dari itu banyak perusahaan multinasional membangun operasi mereka di negara Turki. Terdapat beberapa tahap suatu perusahaan untuk bisa berhasil dalam memasuki pasar global agar dapat bersaing dengan kompetitornya, yaitu yang pertama ada tahap domestik. Tahap domestik ini merupakan konsentrasi perusahaan untuk memenuhi dan melayani pasar dalam negeri, serta berkonsentrasi terhadap pemasok dan pesaing yang berada di dalam negeri. Tahap domestik berorientasi pada etnosentrik atau sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama. Yang kedua ada tahap internasional. Tahap internasional mulai mengembangkan aktivitas pemasarannya ke luar negeri dan perusahaan ini masih berorientasi pada etnosentrik. Keputusan pemasaran internasional masih dilandasi oleh nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Struktur organisasi pada tahap internasional ini bersifat sentralisasi atau berdasarkan keputusan manajemen. Yang ketiga ada tahap multinasional. Pada tahap multinasional ini, perusahaan lebih mengembangkan aktivitasnya ke luar negeri dengan melakukan investasi dan memproduksi barangnya di luar negeri. Tahap multinasional berorientasi pada polisentrik atau setiap negara memiliki sifat pasar dan konsumen yang berbeda. Yang ketiga ada tahap global. Pada tahap global ini yang pertama ada mengembangkan tahap multinasional dengan strategi pemasaran global. Yang kedua berfokus pada pasar global dengan mengembangkan sumber daya dalam negeri atau salah satu negaranya. Yang ketiga adalah melakukan strategi sumber daya global, yaitu dengan melayani pasar domestik, produk diproduksi di luar negeri dengan menggunakan sumber daya global. Yang terakhir ada tahap transnasional. Pada tahap ini perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh dunia. Pada tahap transnasional perusahaan berorientasi dengan sifat geosentrik, bahwa perusahaan transnasional dapat melakukan aktivitas dimanapun asalkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam memperoleh keuntungannya. Pada penerapan strategi internasional terdapat dua penerapan yang berbeda, yaitu strategi multinasional dan strategi global. Strategi multinasional mengadaptasi produk yang dimaksudkan oleh suatu perusahaan dan strategi pemasaran mereka di setiap pasar domestik agar sesuai dengan preferensi pelanggan lokal. Fokus utama dalam strategi ini adalah pasar kecil dan lokal daripada pasar umum yang besar. Pada penerapan strategi multinasional menguntungkan pelanggan karena perusahaan terus memperhatikan apa yang diinginkan pelanggan dan juga merespons dengan cepat dan efektif untuk memuaskan preferensi pelanggan lokal. Sedangkan pada strategi global dipusatkan dan dikendalikan oleh kantor pusat dan berupaya memaksimalkan efisiensi global. Produk pada strategi global lebih mungkin distandarisasi daripada disesuaikan dengan pasar lokal di luar negeri. Nah, berdasarkan penawaran layanan atau produknya saat mengembangkan strategi global, perusahaan memberikan deskripsi produk atau layanan yang tepat yang ditawarkan kepada pelanggan di seluruh negara tempat perusahaan beroperasi. Di sisi lain, saat mengembangkan strategi multinasional, setiap pasar dilayani dengan produk khusus dan disesuaikan yang paling cocok untuk pelanggan di pasar tertentu. Nah, pada iklannya dalam strategi global, iklan lebih biasanya ditayangkan di media di seluruh dunia. Sedangkan dalam strategi multinasional, perusahaan cenderung menjalankan iklan yang dirancang khusus untuk pasar lokal di wilayah tujuan tersebut. Teori berikutnya adalah business level strategy.
Business level strategi akan menentukan posisi perusahaan di industri serta arah keuntungan perusahaannya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi efisiensi bagaimana perusahaan bisa melayani target pasar atau pelanggannya. Nah, perusahaan biasanya menerapkan business level strategi berikut yang paling efektif. Yang pertama ada low cost leadership. Low cost leadership bertujuan untuk menempatkan bisnis perusahaan di garis depan pasar dalam hal penetapan harga. Untuk mencapainya, beberapa hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, hanya membebankan harga rata-rata perusahaan, dan yang terakhir, menetapkan harga yang lebih rendah dari para kompetitornya. Strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi. Dasar bagaimana bisnis bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin industri di pasarnya yang mendukung kualitas daripada biaya adalah salah satu karakteristik dari strategi diferensiasi. Nah, tujuan perusahaan dalam penerapan strategi ini adalah menambah nilai pada produk atau layanan perusahaan sehingga dapat menonjol daripada kompetitor. Menerapkan strategi diferensiasi secara efektif berarti perusahaan telah mendapatkan kepercayaan target pelanggan dan mereka bersedia membayar harga premium. Strategi yang terakhir adalah fokus strategi. Fokus strategi berfokus untuk menyeratkan basis pelanggan sasaran yang lebih kecil. Keuntungan dari strategi ini adalah kapasitas bisnis yang lebih besar untuk melayani pelanggan mereka dengan efisiensi yang maksimum. Setelah menjelaskan teori-teori tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Starbucks Corporation. Pasti semua sudah tahu kan kalau Starbucks Corporation merupakan cafe retailer yang sudah sangat besar di dunia. Starbucks berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Starbucks Corporation menawarkan berbagai campuran kopi minuman buatan sendiri, merchandise, dan banyak menu makanan lainnya. Starbucks juga menawarkan biji kopi utuh dan kopi bubuk, minuman siap saji, makanan ringan, dan minuman frappuccino atau tanpa kopi. Pada slide ini saya akan menguraikan secara singkat timeline sejarah Starbucks. Pada tahun 1971, Starbucks membuka toko pertamanya di Seattle Pike Place Market. Pada tahun 1982, Howard Schultz bergabung dengan Starbucks sebagai Direktur Operasi Retail dan Pemasaran. Starbucks mulai menyediakan kopi untuk restoran mewah dan bar espresso pada tahun ini. Pada tahun 1984, Schultz meyakinkan para pendiri Starbucks untuk menguji konsep kedai kopi di pusat kota Seattle, tempat Starbucks Cafe Latte pertama disajikan. Eksperimen yang sukses ini adalah awal dari sebuah perusahaan yang didirikan Schultz pada tahun 1985. Pada tahun 1996, Starbucks mulai menjual minuman frappuccino dalam kemasan melalui North American Coffee Partnership. Membuka toko di Jepang atau toko pertama di luar Amerika Utara dan Singapura. Total store Starbucks pada tahun ini adalah 1.015 toko. Pada tahun 1998, Starbucks memperluas mereknya ke saluran grosir di seluruh Amerika Serikat. Starbucks membuka toko di Inggris, Malaysia, Selandia Baru, Taiwan, dan Thailand pada tahun 1998 dengan total stores 1.886. Pada tahun 2002, Starbucks membuka toko di Jerman, Yunani, dan di Indonesia, Meksiko, Oman, Puerto Rico, dan Spanyol. Di tahun ini, Starbucks total stores-nya ada 5.886, di mana dapat terlihat pada tahun 1996, 1998, dan 2002, total stores-nya meningkat jauh. Dapat terlihat pada grafik ini, pendapatan Starbucks dari tahun 2001 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sendiri, pendapatan Starbucks mencapai 28.528 US dollar. Namun pada tahun 2020, pendapatan Starbucks mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID yang melanda. Selanjutnya adalah strategi internasional yang diterapkan oleh Starbucks Corporation. Starbucks Corporation menerapkan global strategi pada strategi internasional. Strategi global Starbucks mengacu pada kecenderungan pasar ke arah keragaman yang homogen dan hubungan internasional yang lebih erat sebagai globalisasi. Kebutuhan akan strategi global digariskan oleh fakta bahwa perusahaan Starbucks tunduk pada kekuatan global dan permintaan konsumennya. Berikut adalah 10 fast food chain terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya di tahun 2020. Starbucks menempati posisi pertama yaitu pendapatannya yang sebesar 26,5 US dollar.
McDonald's dan Subway dikalahkan oleh Starbucks masing-masing sebesar 21,07 miliar US dollar dan Subway sebesar 10,2 miliar US dollar. Global strategi yang diterapkan oleh Starbucks terbukti berhasil dapat dilihat dari jumlah Starbucks stores di seluruh dunia pada tahun 2003 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah Starbucks stores di seluruh dunia mencapai 32.660 stores. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah business level strategi yang diterapkan oleh Starbucks Corporation. Business level strategi yang diterapkan oleh Starbucks Corporation adalah strategi diferensiasi. Inti dari strategi bisnis oleh Starbucks adalah kualitasnya. Starbucks membebankan harga premium untuk produknya dengan kualitas yang tinggi. Starbucks ini terkenal karena menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang luas dengan menyiapkan pesanan untuk memenuhi keinginan pelanggan, tidak peduli seberapa detailnya orderan tersebut. Starbucks juga terkenal dengan produk-produk yang berkualitas dengan pedoman ketat yang menguraikan bagaimana kopi mereka harus disiapkan, sedetail espresso harus disajikan waktu 23 detik setelah diseduh. Starbucks telah mendapatkan keunggulan kompetitif dengan penawaran produknya yang unik namun beragam. Menu-menu yang disediakan oleh Starbucks merupakan realisasi dari strategi diferensiasi yang diterapkan oleh perusahaan ini. Starbucks dikenal dengan menu-menunya yang selalu recommended dan namanya yang panjang. Seperti yang terlihat pada slide di bagian minuman, namanya Mocha Cookie Crumble Frappuccino Blended Beverage, Caramel Ribbon Crunch Frappuccino Blended Beverage, dan terlihat juga kalori yang diperlihatkan dalam menu tersebut. Yang membuat Starbucks istimewa bagi orang-orang yang menyukainya adalah minumannya yang klasik namun dibuat sesuai pesanan para pelanggannya. Selain itu, strategi diferensiasi yang diterapkan oleh Starbucks terbukti dari ukuran gelas yang disediakan oleh mereka. Ukuran paling kecil dikenal dengan tall, ukuran sedang grande, sedangkan ukuran yang paling besar diperkenalkan dengan nama venti. Nama-nama ukuran tersebut hanya dapat kita temui di Starbucks. Starbucks bahkan menyiapkan reusable tumbler di mana pelanggan bisa membeli merchandise Starbucks berupa tumbler dan membeli minuman di Starbucks menggunakan tumbler tersebut. Bahkan gak jarang Starbucks menawarkan diskon dan rewards bagi pembeli yang membawa tumbler sendiri. Pada tahun 2006, Starbucks bahkan meluncurkan paper beverage cup pertama di industri dengan 10% serat daur ulang. Selain itu, Starbucks juga menawarkan diskon 10 sen di Amerika Serikat dan Kanada untuk pelanggan menggunakan mug atau tumbler mereka sendiri yang reusable di minuman mereka. Tidak hanya di Amerika Serikat dan Kanada, bahkan di pasar internasional atau di stores internasional, Starbucks juga menawarkan diskon ini. Selain itu, para karyawan Starbucks atau Starbucks mengenalnya dengan nama partner. Starbucks tidak menyebut karyawannya sebagai karyawan. Partner Starbucks mencicipi 5 campuran kopi yaitu Nicaragua, Rwanda, Ethiopia, Komodo Dragon, dan Microblend No. 11. Di antara campuran tersebut, Ethiopia dan No. 11 jarang ditemukan dan hanya dapat ditemukan di toko Starbucks Reserve, restoran mewah, dan kantor perusahaan eksklusif seperti Google ataupun Facebook. Strategi diferensiasi yang diterapkan oleh Starbucks lagi-lagi memposisikan Starbucks di posisi pertama dalam penjualan chain coffee house terkemuka di Amerika Serikat tahun 2019. Starbucks bahkan mengalahkan Dunkin' Donuts dan The Coffee Bean. Strategi diferensiasi Starbucks Corporation terhadap kompetitor dapat terlihat di tingkat pertumbuhan Starbucks di China selama 10 tahun terakhir sangatlah tinggi, mencapai hampir 700%. Starbucks ini membuka toko pertamanya di Cina pada tahun 1999 dan hanya memiliki seperempat dari jumlah toko Starbucks di Amerika Serikat. Terlihat pada grafik berwarna biru merupakan jumlah Starbucks dan yang berwarna kuning adalah coffee retail lainnya. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terlihat bahwa Starbucks menguasai pasar coffee retail. Pada slide-slide sebelumnya, saya telah menunjukkan grafik di mana Starbucks memiliki stores yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2020 terakhir kemarin, Starbucks memiliki 30.000 lebih toko di seluruh dunia yang membuat pengalaman kopi yang konsisten tersedia di berbagai negara di seluruh dunia. Starbucks ini menawarkan salah satu program loyalitas yang paling dicari, yaitu Starbucks Rewards, yang menawarkan gratis dan diskon kepada para pelanggan yang memberi mereka banyak alasan untuk tetap memilih Starbucks daripada kompetitor lainnya.
Selain itu, lingkungan fisik Starbucks tidak hanya mencakup desain tokonya, cangkir kopi, logo, maupun tisu yang disediakan oleh Starbucks. Tapi mereka juga menciptakan suasana yang mengundang nyaman bagi para pelanggannya, sehingga tertanam di benak pelanggan bahwa kembali dan kembali lagi ke Starbucks bukan merupakan kerugian. Dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, di mana penerapan strategi internasional oleh Starbucks, penerapan bisnis level strategi oleh Starbucks, dapat disimpulkan bahwa Starbucks telah sangat sukses dengan strategi diferensiasi melalui inovasi produk-produknya yang sangat beragam dan menawarkan apa yang diinginkan pembeli sesuai dengan preferensi masing-masing. Menu makanan yang disediakan pun juga cocok di lidah pelanggan, terbukti dengan Starbucks yang tertanam di benak pelanggan dimanapun mereka berada. Karena apapun yang ditawarkan oleh Starbucks dari segi harga, kualitas, pengalaman, dan kenyamanan pelanggan sangat diprioritaskan, sehingga dapat menempatkan perusahaan menjadi top 10 brand coffee in the world. Hal tersebut dapat dicapai oleh Starbucks melalui high quality products dan excellent service yang merupakan value proposition dari Starbucks Corporation. Selain itu, Starbucks memiliki tingkat agresivitas ekspansi bisnis yang sangat tinggi, dibuktikan dengan banyaknya outlet yang tersebar di seluruh dunia. Fakta-fakta tersebut menandakan bahwa Starbucks Corporation berhasil dalam menerapkan strategi internasionalnya, yaitu global strategy. Rekomendasi dari saya sendiri adalah masa depan Starbucks Corporation bisa dalam bahaya karena meningkatnya persaingan tanpa beberapa perubahan kecil. Satu bahaya wajah Starbucks dalam perekonomian yang sedang berkembang saat ini adalah kepedulian untuk perusahaan bahwa mereka akan dikalahkan oleh pesaing baik pada biaya dan kualitas produknya. Akan sangat bermanfaat bagi Starbucks untuk mempertahankan, mencermati industri dan pasar pesaing karena dapat menimbulkan tantangan ke Starbucks dalam upaya memberikan kualitas terbaik, pelayanan, dan pengalaman bagi pelanggan. Sekian presentasi dari saya mengenai penerapan strategi internasional dari Starbucks Corporation. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan informasi yang saya berikan, kesalahan kata maupun kalimat yang kurang pantas. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Terima kasih.